yang bisa mencemari roh manusia itu adalah perzinahan. Kita berkomunikasi dengan Allah lewat apa? Roh. Apa saudara? Manusia dari tubuh, jiwa, dan roh. Allah itu roh, dan kalau kita sembah harus dengan roh dan kebenaran. Nah, dan kalau roh kita cemar, kita tidak bisa layak dan komunikasi di hadapan Allah. Makanya, di akhir zaman ini, strategi setan adalah roh perzinahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dan kasih untuk kita berkata, lawanlah iblis. Apa saudara? Dengan iman dan percaya. Nah, di akhir zaman ini, setan bekerja di seluruh dunia, dan semua negara itu ada namanya itu penguasa-penguasa. Apa saudara? Nah, penguasa-penguasa. Nah, itu setiap negara itu ada jenderal setannya. Tapi saat ini seluruh dunia, strategi setan menggunakan yang pertama adalah perzinahan. Apa saudara? Apa saudara? Apa saudara? Perzinahan. Saudara perhatiin. Saat ini setan bekerja luar biasa. Pertama adalah perzinahan, roh najis. Kenapa saudara? Ingat, yang bisa mencemari roh manusia itu adalah perzinahan. Kita berkomunikasi dengan Allah lewat apa? Roh. Apa saudara? Manusia dari tubuh, jiwa, dan roh. Allah itu roh, dan kalau kita sembah harus dengan roh dan kebenaran. Nah, dan kalau roh kita cemar, kita tidak bisa layak dan komunikasi di hadapan Allah. Makanya, di akhir zaman ini, strategi setan adalah roh perzinahan. Supaya apa? Supaya manusia tidak bisa komunikasi dengan Allah. Supaya manusia tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan perzinahan juga bisa membuat orang kena transfer. Apa saudara? Kenapa? Kena transfer. Kalau bapaknya tukang zina, nanti anaknya itu kena. Namanya kutuk. Jelas? Jelas? Nah, maka ada kutuk juga namanya kutuk anak haram. Ada. Kalau kutuk anak haram itu adalah pemberontakan, perpecahan. Nah, jelas? Jelas? Akibat apa? Perzinahan. Nah, namanya kutuk anak apa? Haram. Nah, kalau bapaknya tukang kawin, anaknya nanti cenderungnya tukang kawin. Kenapa? Ada transfer. Nah, Pak, kalau ayah saya seperti itu gimana? Itu gunanya engkau datang ke tempat ini diputusin. Jelas? 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 Nah, setan kerja luar biasa akhir zaman ini lewat apa saudara? Roh perzinahan. Karena roh perzinahan bisa mencemari roh manusia. Makanya saudara kalau ditumpang tangan sama orang harus lihat orangnya dulu. Kalau orangnya itu homo atau bencong, dia doain saudara. Ingat saudara, itu transfer. Maaf ya Pak, kalau gini nih, berarti ini lebih rendah, ini lebih tinggi, memberkati. Betul? Otomatis ini turun. Kalau yang giniin dia, nah kemana mas? Lama-lama dia gini. Coba perhatiin. Kalau bergaul dengan banyak orang pincong, lama-lama jadi. Itu apa? Transfer. Dan itu adalah apa? Roh najis. Jadi di akhir zaman ini, setan kerja luar biasa. Ingat, setiap negara itu ada jenderal setan. Tetapi strateginya semua sama.
roh perzinahan. Nah, bayangkan, banyak sekali saat ini hamba Tuhan yang jatuh. Betul? Betul? Kenapa? Karena itu mempengaruhi transfer roh. Jemaat kan tidak tahu apa-apa. Tumpang tangan. Tiba-tiba rumah tangga ini kacau semua. Makanya saudara kalau mau ditumpang tangan orang, hati-hati. Makanya doa dulu. Ingat semua, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus, bentengnya aku. Itu untuk menghindari transfer spirit. Kalau ada roh najis. Termasuk kalau saya tumpang tangan saudara, saudara pun harus doa demikian. Jelas? 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 Roh apa saudara? Roh apa? Roh perzinahan. Kedua, setan kerja lewat roh apa sekarang? Yang kedua adalah roh perpecahan, roh pemberontakan. Apa saudara? Roh perpecahan dan roh apa? Tidak usah banyak-banyak. Gereja banyak pecah enggak? Betul? Betul? Sekarang pun ada kecebong, ada kampret. Betul? 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 Ada kecebong, ada apa? Kampret. Betul? Di negara kita terjadi apa? Dan bukan hanya di Indonesia. Di Timur Tengah juga ada perpecahan. Ingat, di gereja juga ada perpecahan. Tidak cocok sama pendetanya. Gue juga bisa bikin gereja, begini di mana? Sebelahnya. Jadi gereja kayak franchise dagang aja dulu. Ingat saudara, jangan coba-coba main-main dengan Tuhan. Kalau kita main dengan penjahat, itu efeknya kita ada apa? Hukuman, betul? Keterlibatan, tiba-tiba dia terkena narkoba, kita keseret gara-gara apa? Teman narkoba, betul? 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 Nah, coba, kalau kita main-main dengan gereja Tuhan, yang ngamuk siapa? Tuhan. Lebih baik yang ngamuk itu adalah hakim daripada Tuhan sendiri. Betul? Kalau Tuhan yang ngamuk, selesai. Betul? Betul? Ya. Di akhir zaman ini, bekerja roh apa saudara? Orang cerai banyak enggak? Banyak. Pendeta cerai ada enggak? Ada. Roh roh apa? Pemberon? Anak mukul orang tua ada enggak? Bunuh orang tua? Pemberon? Jelas? Jadi saat ini setan bekerja luar biasa lewat apa? Roh perpecahan dan roh apa? Pemberontakan. Dan ini kerjanya luar biasa. Istri berontak banyak enggak? Masalah apa? Gajinya kurang. Belum tentu. Betul? 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 Rumah tangga banyak pecah, kacau. Karena ada apa? Roh pemberontakan. Jadi di akhir zaman ini bekerja, pertama adalah roh perzinahan. Maka dalam kitab Wahyu ada namanya roh najis. Yang kedua apa saudara? Perpecahan dan pemberontakan. Timur Tengah ribut, betul? 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 Nah, roh perpecahan, roh pemberontakan. Jadi serangan setan yang paling utama sekarang itu roh zina. Karena itu yang bisa memutuskan antara Allah dan manusia. Ingat. Urapan Simpson putus itu bukan karena rambutnya saja. Tapi karena hidup dalam perzinahan. Betul? Ada masa kesabaran tuh. Yang kedua, apa saudara? Pemberon dan apa? Yang ketiga.
roh kesombongan. Apa saudara? Nah, ingat, sombong itu dosa yang tanpa modal. Betul enggak? Betul? 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 Dosa yang tanpa apa? Tapi itu dosa yang paling dibenci Tuhan. Betul? 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 Tukang becak pun bisa sombong. Tanpa modal. Orang selingkuh perlu modal. Betul? Betul? Tapi orang sombong enggak perlu apa? Modal. Bisa. Yang paling parah, udah miskin, sombong lagi. Betul? Enggak usah banyak-banyak. Aduh. Saya itu ada seorang cacat, pendek. Jalannya gini. Udah cacat, pendek. Udah cacat, pendek. Tapi dia ngomong, saya kalau menikah tidak mau lokal. Maunya luar negeri. Lah, susah kan? Betul enggak? Betul? Betul? Makanya saya katakan, orang sombong itu tidak perlu apa? Modal. Nah, ingat saudara, sekarang banyak orang sombong enggak? Sombong. Nah, setan memupuk roh kesombongan. Karena kesombongan adalah dosa yang paling dibenci Tuhan. Dan ingat saudara, Lucifer diusir dari surga karena kesombongan. Betul? Karena apa saudara? Kesombongan. Nah, jadi saya kasih tahu, dosa yang tanpa modal itu dosa apa? Sombong. Siapapun bisa. Betul? Betul? Dan itu dosa yang paling dibenci Tuhan. Nah, yang keempat, ini sekarang yang setan bekerja di akhir saudara, di akhir zaman, dan setiap teritorial mainnya di situ. Yang keempat, saat ini semua kekuatan gaib mengarahkan manusia untuk kembali kemana? Zaman dulu, okultisme. Sekarang yang percaya jimat bukan hanya tukang ojek atau hanya satpam. Jenderal aja percaya, betul? Betul? Bahkan ada yang profesor, doktor, karburator, botak, bocor. Itu pun nyimpen jimat, betul? 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 Artinya apa? Karena okultisme dengan dosa perzinahan itu sama. Mencemari roh. Karena itu berhubungan dengan apa? Penyembahan. Tahu enggak saudara? Pilpres yang baru selesai itu banyak sekali jimat-jimat setan-setan yang digunakan. Jadi pada waktu pilpres itu banyak sekali hawa jahat. Karena apa? Kalau politik, malaikat juga dipakai, setan juga dipakai. Jadi yang dengerin doa juga bingung, betul enggak? Jelas? Jelas? Sekarang ini saudara, mahasiswa itu banyak yang terikat jimat-jimat, betul? Betul? Biasanya dulu yang pegang jimat siapa? Orang desa-desa. Mbah-mbah, kakek-kakek, betul? Betul? Sekarang enggak usah banyak. Kota aja yang pasang susuk, cewek-cewek, ada enggak? Ada. Sekarang tuh yang paling ditakuti, bukan setan di pohon-pohon, setannya di jalan, betul? Betul? Pakai apa susuk. Jadi sekarang ini okultisme, ingat saudara, apa saudara? Okultisme, kembali. Kegeraan. Kalau zaman saya sebelum bertobat, orang dikatakan dukun, itu tabu, betul enggak? Sekarang terang-terangan di YouTube, perlu ini, dukunnya ini, betul? Artinya apa?
mendekati akhir zaman ini, mendekati kedatangan tuh, di hari akhir ini, ingat saudara, setan kerja lewat apa? Okultisme. Bahkan banyak pejabat yang nunjukin jimatnya ini, pusakanya ini, kan gitu saudara. Kenapa saudara? Ingat. Jadi setan sekarang kerjanya apa? Kembali ke masalah. Sebenarnya ilmunya setan itu dari dulu tidak berubah. Hanya lagu lama, kaset baru. Dari dulu kerjanya itu aja, betul? Yang keempat apa? Okultisme. Saya saudara, ada seorang bapak pengusaha, konglomerat, pusing, saudara, mikirin anaknya. Kenapa, saudara? Anaknya itu belajar meditasi. Belajar meditasi, setelah itu apa? Saya melihat Yesus. Saya melihat Nabi ini. Saya melihat Raja ini. Jadi tidak ngurusi kerjaan, ngurusi apa? Misal ditelepon, kamu di mana? Baru di Nepal, semedi. Lah pabriknya gimana? Ingat. Ini benar-benar kejadian. Papa itu mau ngomong, aduh, anak saya jadi seperti ini. Gara-gara apa? Belajar akhirnya apa? Jadi mentor meditasi. Lah pabrik bapak ibu. Kamu ada di mana? Ini loh, ada order. Di tengah hutan. Ingat, okultisme sekarang bekerja lebih luar biasa, melebihi zaman saya waktu belum bertobat. Tetapi kekuatannya tidak sehebat pada waktu sebelum saya bertobat. Tetapi jumlahnya banyak. Kenapa? Sekarang gini, zaman saya dulu sebelum bertobat tentang okultisme, ini saya sharing untuk beritahu saudara, apa bedanya. Zaman saya belum bertobat, untuk belajar satu ajian, itu harus sengsara dulu. 7 hari 7 malam, topo ngebleng. Nggak makan, nggak minum. Jadi ada sengsara berat. Zaman sekarang bisa telepon lewat transfer jarak jauh. Penting transfer duitnya dulu, betul? Nah setelah itu apa? Telepati, transfer jarak jauh. Berarti yang masuk itu tingkat ilmu apa? Rendah. Beda. Zaman saya dulu sebelum bertobat, misalnya untuk belajar ilmu guna-guna, itu 40 hari topo mutih. Untuk menguasai ilmu Jolo Sutro. Zaman sekarang beda. Ada mantranya, plek. Dukunnya kasih air, baca mantra, gitu, diminumkan. Setelah itu dimasukkan supaya orang ngeliat dia kelihatan bagus. Kalau wanita cantik. Kalau yang pakai Jolo Sutro itu mudah. Kalau jauh kelihatan tampan, begitu dekat ya kayak gitu. Kelihatan jelek. Makanya kalau mau bedain orang yang pakai sesuatu, itu jarak dekat. Perhatiin. Kalau wajahnya berubah, berarti pakai. Zaman dulu sama zaman sekarang beda benar. Sekarang semua serba instan. Orang mau jadi dukun, paket kilat 1 tahun. Zaman saya belum bertobat, enggak bisa 1 tahun. Bertahun-tahun. Topo dulu di kuburan, untuk ketemu siapa? Setan gitu lah. Zaman sekarang, jarang. Yang tahan sampai 1 tahun di kuburan, tidur di situ, jarang. Betul? Tetapi untuk dukun-dukun yang zaman sekarang, itu lebih banyak. Tapi tingkatannya tidak sehebat zaman dulu. Kenapa? Karena zaman sekarang kena Kentucky Fried Chicken. Betul?
Coba. Dulu kalau mau belajar ilmu kebal, itu ngelakoni dulu. Minimal tuh 100 hari. Topo mute, topo ngebleng, topo ngepel. 100 hari sengsara dulu. Zaman sekarang bisa ditransfer. Transfernya apa? Masukkan, set, langsung kebal. Tetapi ada masa kadaluarsa, 40 hari. Nah kadang tuh pasien tidak dikasih tahu, 40 hari udah tidak kebal lagi. Dikira kebal terus, tembak jedor mati. Masa kadaluar. Nah kalau dulu belum bertobat, kalau menyatu kan tidak pengaruh 40 hari, terus menyatu. Nah, jadi zaman sekarang itu beda. Bedanya apa saudara? Semua serba kilat. Dari dukun pun juga kilat. Kekuatan gaib itu bekerja cepat. Tetapi maaf, tidak matang. Jadi seperti kayak karbitan gitu loh. Belajar zaman dulu sebelum saya bertobat untuk lihat alam roh. Namanya membuka pintu batin namanya. Itu perlu waktu 1 tahun. Belajar semedi, menyatu dengan alam dulu. Terusan membuka kekuatan batin. Saya bisa ngelihat. Jadi ngelihat itu bukan dibantu oleh guru. Tapi dari dasar. Nah, zaman sekarang beda. 3 hari. Tek, langsung lihat. Tetapi ingat, itu karbitan. Tidak dari dirinya. Roh masuk menyatu. Makanya ada masa kadaluarsa. Tapi jumlahnya ini banyak. Jelas? Jelas? Ingat, zaman dulu orang dikatakan dukun itu tabu. Wah kamu ke dukun, agak malu, ketahuan belangnya, benar enggak? Zaman sekarang, wah dukun sana tambah hebat gitu ya. Betul? Ingat, jadi sekarang ini kembali kemana? Masa lalu. Tentang okultisme, itu zaman sekarang, itu luar biasa. Tapi Tuhan juga lebih luar biasa. Yang keempat, roh apa saudara? Okultisme. Nah, roh okultisme. Ada roh perpecahan, ada roh apa? Okultisme. Yang kelima, ingat, saat ini setan bekerja lewat apa? Bencana. Udah perhatiin. Saat ini alam banyak bereaksi. Betul? Betul? Banyak apa enggak? Setiap gunung yang ada penguasanya, kayak Gunung Merapi ada penguasanya. Berapa tahun sekali bergejolak. Tapi itu semua seizin Tuhan. Tsunami, banjir, dan lainnya. Yang keenam, saat ini ada roh namanya apa darah? Pertumpahan darah. Dan ada yang tumbal. Artinya ada yang menggunakan kekuatan gaib. Dalam sejarah, jarang petugas KPPS mati banyak banget. Betul? Berapa yang mati? Kalau yang mati 100, itu masih bisa dipikir. Bisa-bisa kecapean. Kalau 500 kan aneh, betul enggak? Betul? Betul? Berarti ada serangan apa? Okultisme. Ada tumbal. Jelas? Ada apa saudara? Ada apa? Ada tumbal. Berarti ada banyak pakai kuasa gelap. Nah, saya mau tanya, biasa pilpres sebelum-sebelumnya sama juga, sama aja, betul? Tapi zaman kan berapa? Bayangin, berapa saudara? 500. Wow, tambah 40. Parah enggak saudara? Parah dalam sejarah loh saudara. Tahu enggak?
Berapa tahun yang lalu saya pernah khotbah di sini. Ingat, Tuhan beritahu saya masa akan datang atas bangsa ini. 2018, 2019, 2002 terjadi apa? Krisis ekonomi. Siapa yang masih ingat angkat tangan? Berapa tahun yang lalu itu? Disuruh beli apa? Beli pinggir jalan. Jadi ingat, ini sudah suatu tanda. Tanda apa? Sebentar lagi Indonesia akan mengalami perkabungan. Perkabungannya apa? Bayangin. Sebelum presiden dilantik, KPPS sudah mati berapa? 540. Itu sebagai apa? Tanda. Betul? Betul? Apa sebagai apa, saudara? Tanda. Tanda. Coba dari Indonesia berdiri sampai sekarang. Petugas KPPS yang mati paling banyak kan tahun ini, betul? Betul? Artinya apa? Itu tanda. Berarti ada yang pakai kuasa gelap. Nah, yang pakai mana kita tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Yang keenam, apa saudara? Akan terjadi apa saudara? Ingat. Pertumpahan darah. Ini setan berarti di mana-mana banyak perang. ISIS, betul? 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 Nah, artinya apa? Makanya kita orang Kristen harus doa peperangan. Nah, doa peperangan itu gimana? Harus merobohkan benteng. Namanya roh teritorial. Nah, saudara, tadi ada yang tanya sama saya, Pak, kalau suami saya itu terlibat kuasa gelap, apakah perlu doain tumpang tangan? Kalau ditumpang tangan, geger. Betul? Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau sudah punya suami yang terlibat kuasa gelap, ingat, berarti dia terikat roh okultisme. Doanya, fokuskan wajahnya. Apa saudara? Fokuskan wajahnya. Doa itu harus ada fokusnya. Pak, kalau doa saya itu mikirnya kepiting rebus, cap jahe itu gimana Pak? Nah, kacau dah. Makanya kalau saudara doa, harus ada yang dituju. Nah, jelas? Kalau saudara doa untuk suami yang terlibat kuasa gelap, itu fokuskan, apa saudara? Wajahnya. Berarti dia terikat roh darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohnya. Ini semua, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohnya. Darah Yesus, bebaskan. Nah, kalau yang terlibat roh perjinahan, berarti ada ikatan. Ada apa saudara? Rohnya cemar. Nah, kalau kena guna-guna, ingat, orang kalau berhubungan badan, bukan lagi dua, tapi sah. Nah, kalau itu bukan dengan istrinya, berarti kan ada roh cemarnya. Nah, kalau sudah punya suami seperti itu, atau istri seperti itu, yang terlibat seperti itu, doanya saya semua. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohnya. Segala ikatan batin, roh najis, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Nah itu kalau orang itu, saudara punya suami yang terlibat perjinahan, berarti ada ikatan apa? Batin. Ikatan apa? Ikatan apa? Nah itu harus dia apa? Putuskan. Nah, jelas? 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 Nah saudara, Pak, apakah semua rumah, apa biasa ada penunggunya? Belum tentu.
Kalau kita anak Tuhan, rumah kita dijaga malaikat. Nah, malaikat dan setan kan tidak bisa kumpul. Tidak mungkin rumahnya anak Tuhan sampingnya ada penunggunya setan. Masuk malaikat sama setan suruh reuni join. Main domino. Tidak bisa. Jadi tidak semua rumah itu ada penunggunya. Jelas? Nah, penunggu itu apa sebenarnya? Itu juga termasuk roh teritorial. Roh yang berkuasa di situ. Nah, itu mengikat apa? Batin, mempengaruhi pikiran, perpecahan, perjinan dan lainnya. Nah, itu harus diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, dari kalau ada yang kena roh najis, roh jinah, itu harus diputuskan apa saudara? Ikatan roh najis, ikatan roh batinnya. Karena itu apa? Itu membuat cemar. Oke? Siapa yang mau tanya? Tanya tentang setan. Tuh tumbal, gimana? Tes. Ini pertanyaan saya berhubungan dengan tumbal ya Pak. Kan ada orang yang misalnya melakukan pesugihan atau apa, terus dia mencari tumbal orang lain dengan cara misalnya dia geletakin uang di jalan, terus kita nggak sengaja nemu uang itu, gitu. Nah terus bisa, memang bisa. Ya, nah terus bagaimana kita supaya kita pikir kan, uang siapa nih? Kita nggak tahu kalau ada orang yang ininya kita kembalikan, tapi di jalan yang sepi misalnya nggak ada orang. Gitu. Lewati aja. Bukan uang kita, betul? Nah, itu dengan uang. Terus yang kedua dengan misalnya kita buka toko. Terus ada orang yang mengincar kita untuk dijadikan tumbal dengan cara dia belanja di toko kita atau gimana caranya. Atau dengan cara dia mengirim makanan. Bagaimana gitu Pak? Makasih. Gini ya, kalau orang itu mau ngambil rezeki seseorang, pakai tuyul atau pakai kekuatan gaib, penyedot rezeki pesugihan, itu kalau mau masuk selalu jalannya gini loh. Tapi ingat, belum tentu yang gini bisa-bisa karena apa? Memang bongkok. Ngerti? Ini biasanya. Nah, ini pertama gini, biasanya gini. Rohnya. Beda dengan gini. Beda dengan ini beda. Ini beda. Ini memang apa? Itu pinggang. Jelas? Ini loh. Kedua, begitu dia masuk, bau wangi. Wanginya itu biasanya kalau kan setiap daerah itu kan cara setan kerja beda-beda. Kalau di Jawa itu kembang kandil. Kalau udah ada gini, ada bau kembang kandil atau daun pandan. Nah berarti itu bawa, mau ngambil rezeki. Jelas? Nah itu harus, makanya saudara di toko, kalau sudah punya pabrik atau punya toko, setiap hari doanya seperti ini. Darah Yesus, buka masa depan tempat ini. Darah Yesus, buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus, sucikan bentengi tempat ini. Itu supaya tidak bisa masuk. Nah, kadang kita ini di restoran, ada restoran yang pakai kuasa gelap. Nah, Pak kalau kita makan gimana? Ya makan aja. Tapi sebelum makan kita kan enggak tahu itu dipersembahkan setan atau tidak. Tapi kalau kita tahu enggak boleh. Kalau kita tidak tahu itu lain. Nah, kalau sebelum
kita makan, doanya gini, ya semua, darah Yesus, sucikan makanan minuman ini, berkati makanan ini. Tapi ada resikonya. Kalau memang makanan itu enggak enak benar. Karena sudah tidak bisa terpengaruh. Cirinya gampang kok. Kalau restoran itu ada yang terlibat kuasa gelap. Waktu makan di situ, kalau kita doa, langsung enggak enak. Dibawa rumah, basi. Jadi basinya bukan karena besok, begitu dibuka langsung basi. Berarti pakai sesuatu. Nah yang basi itu biasanya yang ditujukan untuk ditumbalkan. Ngerti? Ngerti? Nah makanya kalau di alam roh, kalau restoran yang ada kuasa gelapnya, itu setan-setannya itu ada di piring-piring semua. Tapi saya ini, Tuhan tuh baik. Kalau restoran ada setannya banyak, begitu saya masuk bubar semua ya. Jadi saya makan aman-aman aja. Dalam nama Yesus aman-aman aja. Saya tuh juga bingung ya. Saya tuh juga kadang bingung ya. Apa karena bekas teman? Jadi saya bingung. Ada orang kesurupan. Wow, dulu sampai berapa pendeta keluar, enggak keluar. Nah, akhirnya saya dipanggil. Ada apa? Langsung sadar ya. Pendeta-pendetanya ngomong, udah kenal kamu. Sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang itu saya pernah di suatu tempat ya. Itu tempat itu angker sekali. Pokoknya angker. Jadi pohonnya itu ditraktor, dibuldoser, dibegu, enggak roboh-roboh. Enggak roboh-roboh, itu di daerah Jati Bening. Jadi saya masih ingat, itu pengembangnya, itu ada pohon kelapanya segini tak. Segini aja pohon kelapanya. Ada pohon jati, ada pohon macam-macam situ. Datang begu traktor, pembebasan tanah kan. Semua rata dengan tanah. Ada satu pohon kelapa. Di begu, tek patah. Gergaji, gajinya pun juga nyentuh aja enggak. Digobang, tang mental. Besoknya apa? Sama tukang-tukangnya dimintain nomor togel. Di pohon kelapa itu, untuk dikasih sesajen. Nah rukonya itu satu pun tidak laku. Karena rukonya aneh. Ruko-ruko, pohon kelapa, ruko-ruko gitu ya. Jadi tuh pohon kelapanya itu di tengah ruko. Nanggil gitu. Setiap kali orang mau beli, pasti tidak jadi. Ruko itu ada berapa unit, satu pun tidak laku. Padahal jalan besar strategis. Nah ownernya bingung. Padahal tolonglah saya. Wah itu kan saya banyak pelayanan keliling-keliling. Ya udahlah saya kasih waktu, ya udah. Udah saya datang situ. Saya lihat pohon yang ini. Tukangnya mana? Gini. Ya, saya lihat gini. Wah ini ada pusaka kujang ini. Model gini loh. Kan kujang ini. Nah, saya lihat, ada lumuran darah situ. Nah, saya lihat gitu. Dalam nama Yesus keluar. Tukang panggil, potong. Pak, itu tidak bisa mempan Pak, udah potong. Tek roboh, udah selesai. Saya sering tempat-tempat seperti itu, roboh semua. Ada lagi jimat di Surabaya. Jimatnya itu batu ake. Nah, dilempar ke laut. Pagi, balik ke ini, ke lemari. Dilempar lagi nih. Itu dibuktiin saudara. Lempar lagi. Pulang,
Batu akiknya ada di lemari itu lagi. Itu sampai yang punya bingung, udah dibuang berulang-ulang balik terus. Nah, saya suruh datang. Nah, namanya roh terito. Berarti ada ikatan batin antara jimat itu dengan pemiliknya. Sehingga sekalipun dibuang dimanapun, kembah dan repotnya baliknya di lemari terus. Namanya setan lemari. Nah, gitu. Saya tahu ini putusin dulu. Dalam nama Yesus, segala ikatan batin, jimat ini putus. Jadi kalau saudara menghadapi jimat yang dilempar balik, lempar balik, lempar balik. Berarti dia ada hubungan ikatan batin dengan pemiliknya. Nah itu namanya ikatan batin harus diputusin. Itu roh teritorial. Karena teritorialnya di situ. Jelas? Nah itu harus ikatan batinnya. Segala ikatan batin jimat ini dengan orang ini, aku putuskan dalam nama Yesus, darah Yesus putuskan, hancurkan. Plek. Mana batunya? Ini. Saya bakar dalam nama Yesus, mulai hari ini dia tidak akan kembali lagi. Pukul besi, tak hancur, enggak balik lagi kan. Udah selesai. Jadi kalau ada jimat yang dilempar balik lagi, dilempar balik lagi, dilempar balik lagi, berarti jimat itu ada hubungan batin sama dengan roh jinah, dengan sama dengan roh okultis, itu itu harus diputuskan batinnya. Baru setelah itu tidak bisa balik lagi. Nah, termasuk pusaka yang setiap malam Jumat, glodak, bunyi sendiri. Setiap malam Jumat, kalau tidak dikasih bunga atau kemenyan, glodak. Berarti dia ada ikatan batin dengan Nah, waktu doa pelepasan itu harus diputuskan. Itu roh teritorial. Roh apa saudara? Nah, cara mutusin saya semua. Dalam nama Yesus, segala roh kegelapan yang mengikat batin. Nah, sebut nama orang ini. Jimat roh yang mengikat batinnya. Putus dalam nama Yesus. Dah, selesai. Matius pasal 18. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata.
Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Matius pasal 19. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja.
Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.